Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Mukhbit dengan NPM 769. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami ingin mempresentasikan sebuah film yang berjudul Our Brain is Crisis, yang dimana film ini akan kita komparasikan dengan negeri kita tercinta Indonesia. Film Our Brain is Crisis menyajikan tentang bagaimana persaingan antara tim sukses calon presiden ketika menjelang Pilpres di Amerika Serikat. Namun film ini hanya memfokuskan persaingan antara dua kubu tim sukses calon presiden, yaitu antara kubu dari Calamity Jane dengan Pat Candy. Dengan mengangkat film ini, maka secara garis besar kita akan membahas pemilu di Indonesia. Telah kita ketahui bersama, negara Indonesia dan Amerika adalah negara yang menganut sistem demokrasi, dalam artian bahwa suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada pada keputusan bersama rakyat. Dengan hadirnya demokrasi, maka lahirlah pemilu sebagai salah satu gambaran demokrasi yang benar-benar berjalan dalam suatu negara. Berikut adalah poin-poin pembahasan yang akan kita bawakan. Pada poin pertama ada kilas film, membahas film Our Brain is Crisis secara lebih detail. Di poin kedua ada komparasi film, perbandingan antara film dengan kenyataan di Indonesia. Poin ketiga ada istilah pada film, istilah-istilah yang kerap muncul pada film. Poin keempat, dampak kampanye, hal-hal yang terjadi karena adanya kampanye negatif dan positif. Selanjutnya ada problematika pemilu, permasalahan yang terjadi di Indonesia. Poin keenam ada tindak pelanggaran, tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat atau ringan. Dan yang ketujuh, sanksi pelanggaran, sanksi yang diberikan bagi yang melanggar sesuai dengan peraturan undang-undang. Lalu poin yang terakhir ada pemilih dan suaranya, hak para pemilih dan sanksinya. Selanjutnya adalah masuk ke dalam poin pertama, sekilas tentang Our Brain is Crisis secara detail yang akan dibawakan oleh teman kami, yaitu saudari Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny NPM 710. Saya ingin mempresentasikan tentang film Our Brain is Crisis. Film ini bercerita tentang sebuah keadaan krisis di suatu negeri yang bernama Bolivia. Di cerita ini ada seorang mantan konsultan yang bernama Jane yang biasa dipanggil dengan Calamity Jane. Ia merupakan seorang mantan konsultan asal Amerika. Setelah beberapa tahun pensiun, Jane kembali diajak oleh temannya untuk menjalankan tugas di suatu negeri yang bernama Bolivia. Pihak yang menyewa Jane dan teman-temannya adalah Castillo. Castillo sendiri adalah mantan presiden Bolivia yang pernah menjabat 15 tahun yang lalu. Castillo merupakan seorang miliarder yang merintis usahanya dari nol. Castillo mempunyai lawan pemilu yang bernama Victor Rivera yang mempunyai suara tertinggi saat ini. Dengan keadaan Bolivia yang sedang krisis demokrasi, ekonomi, dan pertanian, kedatangan Jane adalah untuk membantu Castillo memenangkan pemilu. Jane pun bertemu dengan seorang anak yang dipanggilnya Eddie. Eddie adalah seorang anak yang sangat mengagumi Castillo sejak dari kecil. Jane pun berhasil membujuk Eddie dan mencari informasi tentang kehidupan di lingkungan Eddie atau masyarakat Bolivia. Jane pun merencanakan untuk melakukan kampanye kotor kepada Castillo, tetapi Castillo menolak itu. Hal itu membuat Jane kesal. Jane pun membongkar masa lalu Castillo, yaitu skandal yang pernah ia lakukan. Karena merasa terancam, Castillo pun menyetujui apa yang dipikirkan oleh Jane. Akhirnya, Castillo menjalankan kampanye negatif itu, yaitu membuat image lawan jelek di mata masyarakat. Tetapi pihak lawan, yaitu Rivera, berhasil menyangkal itu.
Jen pun terus mencari strategi untuk mengalahkan Riviera. Di sisi lain, Jen bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu Pat Candy. Pat Candy adalah seorang konsultan yang disewa oleh pihak lawan yaitu Riviera. Berjalannya waktu, banyak kampanye yang dilakukan oleh kedua pihak untuk merebut kepercayaan masyarakat Bolivia. Namun Riviera masih memimpin di urutan pertama masyarakat. Castillo pun terus berusaha untuk merebut kepercayaan masyarakat seperti turun ke jalan bersama masyarakat, membantu kebutuhan masyarakat. Castillo pun pendukung Castillo pun meningkat. Pemilihan pun tiba, masyarakat menunggu hasilnya. Dan yang terpilih menjadi presiden adalah Castillo. Semua pendukung Castillo pun senang, termasuk Jen dan teman-temannya. Namun setelah terpilih menjadi presiden, Castillo mengingkari semua janjinya kepada masyarakat Bolivia. Dan kembali terjadi kerusuhan dan demokrasi di mana-mana. Jalan macet dan kerusakan. Jen pun merasa gagal dan bersalah kepada masyarakat Bolivia. Akhirnya Jen pun ikut turun mengikuti demokrasi bersama masyarakat Bolivia. Sekian presentasi dari saya. Dilanjut sama teman saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus dengan NPM 601. Di sini saya akan mengkomparasikan film dengan kehidupan nyata. Kejadian yang terjadi pada film, beberapa di antaranya terjadi juga di Indonesia. Contohnya pada pemilu tahun lalu. Kita bahas salah satunya yaitu kampanye positif dan kampanye negatif. Kampanye positif yang terjadi pada film itu saat Castillo melakukan kampanye di depan buru-buru pabrik dan beberapa tempat sosial. Itu sama seperti Jokowi yang melakukan belusukan ke kampung-kampung di pelosok. Kemudian kampanye negatif. Di film, Jen melakukan kampanye negatif dengan cara membuat berita-berita negatif tentang Castillo tanpa sepengetahuan orang-orang. Seakan-akan yang melakukan itu adalah pihak Rivera, sehingga Castillo menjadi marah dan melakukan balasan kepada Rivera. Mirip-mirip dengan di Indonesia, saat itu banyak sekali berita-berita yang buruk tentang Jokowi maupun Prabowo pada saat pemilu berjalan. Yang bisa jadi itu pun diangkat oleh pihak-pihak mereka sendiri agar terjadi propaganda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri, NPM 745. Di sini saya ingin membahas tentang kampanye negatif. Kampanye negatif bertujuan untuk memojokkan karakter lawan politik dengan cara mengungkapkan fakta, menunjukkan kekurangan atau kesalahan lawan politiknya, dan mencoba mempengaruhi pendapat publik secara politis dengan tidak melanggar ketentuan yang ada. Kampanye negatif ini berbeda dengan kampanye hitam yang bertujuan untuk mematikan karakter lawan politiknya, yang menggunakan informasi palsu, rumor, atau fitnah tanpa dasar yang jelas. Contoh dari kampanye negatif yaitu saat pemilu 2019 yang disuarakan dari kubu Prabowo, yang menyinggung tentang di bidang ekonomi. Dulu saat berkampanye, pada periode pertama, Jokowi pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun. Tapi kenyataannya hanya 5% pada tahun 2018. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Fibulasari. Saya akan dengan NPM 586. Saya akan menjelaskan tentang kampanye positif yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, atau program, atau citra diri peserta pemilu. Dalam kampanye pemilu, selayaknya menyampaikan gagasan yang positif dan membangun kesejahteraan rakyat. Gaya kepemimpinan calon presiden masuk kategori demokratis, visioner,
dan misioner, serta berwibawa. Gaya kepemimpinan masyarakat harus jadi pendengar yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Melakukan kunjungan ke kalangan masyarakat bawah sehingga dapat mendengar kebutuhannya. Pemimpin mempunyai sifat terbuka sehingga mengetahui problem di masyarakat akan memiliki komunikasi yang baik. Pemberian edukasi dan mengingatkan masyarakat melalui media sosial, melakukan berbagai seminar motivasi, serta menyemangati mahasiswa dalam belajar untuk berkontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bentuk beasiswa. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Wijaksono, 716. Selanjutnya ada problematika pemilu. Adapun beberapa kasus problematika, di antaranya beban tugas KPPS, distribusi logistik, validasi data pemilih, politik uang, dan hoax atau hate speech. Yang pertama, KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, yang pastinya harus jujur, adil, pasti, hukum, tertib, dan terbuka. Yang kedua ada distribusi logistik, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan. Yang pertama, logistik utama seperti surat suara sebagai sarana ekspresi hak pilih masyarakat. Yang kedua ada logistik mendukung seperti bilik, tinta, alat coblos, dan semacamnya. Yang ketiga ada validasi data ada atau enggaknya. Kayak hak milik orang yang dipakai apa enggak gitu. Terus yang diambil ahli atau dicurangin gitulah. Validasi data yang enggak ada, harus jelas pokoknya. Yang keempat ada politik uang. Politik uang, money politik, sebuah upaya mempengaruhi pemilihan pemilih, penyelenggara, imbalan, atau lainnya. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang kurang jujur, yang kurang adil, yang kurang baiklah buat masyarakat. Dia ngerasa kayak kewajibannya tuh hanya buat kepentingan dirinya sendiri. Yang kelima ada penyebab hoax atau hate speech, penyebaran berita palsu atau hoax di sosial media berbagai doktrin berbagai kalangan masyarakat seperti di Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Salah satu contohnya tuh ada bukunya Jokowi tuh, judulnya Jokowi Undercover. Yang penulisnya itu Bambang, menulis jumlah fakta palsu yang isinya tuh kayak Jokowi tuh kayak anak PKI. Salah satu hal yang dimuat dalam bukunya antara lain menyebut di desa Giri Roto, Boyolali sebagai basis partai komunis terbesar di Indonesia. Itu aja sih paling. Selanjutnya perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab bersama atas pelaksanaan pemilu karena melihat belakangan beban pendidikan politik dan sosialisasi politik selama ini nggak dilakuin bersama. Selama ini yang melakukan hal tersebut hanya beberapa penyelenggara aja. Sekian, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lizami Fadila dengan NPM 764. Di sini saya akan membahas tentang tindakan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari hasil temuan atau hasil laporan. Hal ini tertuang dalam pasal 454 Undang-Undang Pemilu. Tindakan pelanggaran yang mungkin bisa terjadi pada saat pemilu meliputi yang pertama ada pelanggaran pidana. Contohnya seperti politik uang, mengubah perolehan suara secara tidak sah, memberikan suara mencoblos lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih. Lalu kemudian ada pemalsuan dokumen syarat pencalonan. Yang kedua ada pelanggaran kode etik. Contohnya seperti penyelenggara pemilu terlibat dalam kegiatan atau menjadi anggota partai politik. Yang kedua, penyelenggara pemilu meminta imbalan berupa uang atau barang dari paslon. Yang ketiga, ada pelanggaran administrasi, yaitu KPU tidak melakukan penelitian dan verifikasi faktual terhadap dokumen pendaftaran parpol. Lalu kemudian ada KPPS memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memilih di TPS padahal yang bersangkutan tidak memilih hak tersebut.
Kemudian, isu pelanggaran yang terdapat dalam film Our Brain is Crisis adalah di hari pertama pelantikannya, Presiden Castillo yang baru terpilih justru membatalkan tuntutan rakyat untuk melakukan reformasi politik. Lalu juga terdapat contoh nyata yaitu isu pelanggaran yang ada di Indonesia. Bawaslu mencatat ada sebanyak 99 dugaan pelanggaran selama tahapan verifikasi parpol peserta pemilu tahun 2024. Rinciannya yakni 80 merupakan hasil temuan dan 19-nya merupakan hasil laporan. Data tersebut merupakan data per 13 Desember 2022. Dia merinci 18 laporan terkait dengan pendaftaran parpol, 17 laporan diperiksa oleh Bawaslu, sementara 1 laporan lagi diperiksa oleh Panwaslih Aceh terkait verifikasi faktual. Nah, hasil penanganan laporan terhadap 18 laporan tersebut adalah 9 laporan dihentikan di putusan pendahuluan, lalu 9 laporan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran administrasi. 1 laporan di Aceh menyatakan KPU PD melanggar dan diberi sanksi teguran serta perbaikan administrasi. Kemudian temuan dugaan pelanggaran rinciannya 75 dugaan terjadi dalam verifikasi administrasi oleh KPU, kabupaten dan kota berupa video call yang terjadi di 13 provinsi. Hasil penanganannya sebanyak 11 temuan dihentikan di putusan pendahuluan, sebanyak 64 temuan menyatakan KPU atau kabupaten kota terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi dan diberi sanksi berupa teguran. Lalu lebih lanjut, 4 temuan dugaan pelanggaran verifikasi faktual ditemukan di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat. Hasil penanganan satu temuan di